Oke, Working Holiday Visa. Ini adalah sebuah program yang sebenarnya bagi sebagian orang itu sudah cukup sering terdengar, tapi bagi sebagian besar orang lain itu adalah sesuatu yang baru. Maksudnya tidak pernah terdengar ada program seperti ini. Nah, ini adalah program yang saya sendiri juga sebenarnya nggak tahu, tapi sejauh pemahaman saya, karena Weni udah ikut ya, yang saya dengar dari program ini adalah teman-teman bisa bekerja di Australia, mengumpulkan uang selama, nah waktunya nanti mungkin Weni yang bisa jelasin, selama beberapa waktu, dan itu seperti holiday gitu ya. Nah, bisa dijelasin nggak sih Wen, program ini sebenarnya kayak gimana sih sebenarnya Working Holiday Visa ini? Oke, Working Holiday Visa ini adalah visa yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada pemuda khususnya. Jadi ada range umur yang ditentukan. Jadi kalau seseorang berusia 18 sampai 30 tahun itu bisa mengikuti program ini. Nah, kamu mau waktu pertama ke sana apakah langsung di farming atau ada kerjaan lain dulu? Oh, kalau aku di Sydney, aku kerja di hospitality dulu. Aku kerja di hotel. Jadi kerja sebagai room attendant. Selama, oh iya, jadi kalau di Working Holiday Visa ini, kita nggak boleh kerja lebih dari 6 bulan sama satu employer. Oh, harus pindah-pindah? Iya, jadi selama 12 bulan itu, 6 bulan kita bisa kerja di satu employer. Oh, cuma 6 bulan doang? Cuma 6 bulan doang. Nah, alasannya untuk apa ya, Wen? tertentu, mungkin biar si definisi dari work and holiday itu tersendiri terpenuhi. Oh, iya. Jadi kita datang ke sini bukan fully work aja. Ya, betul. No, you need to explore. Ya, betul. Experience ya, benar-benar. Tapi jenis pekerjaan boleh sama terus atau juga harus berubah? Boleh sama terus. Boleh. Jadi sama. Untuk di kasus-kasus tertentu, misalnya kerja sama employer yang sama, tapi kalau misalnya ditempatkan di branch yang berbeda, itu boleh gitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Bahkan kita bisa juga mengajukan extend kalau kita mau melanjutkan. Tapi itu udah ada syarat dan ketentuannya, itu bisa dilihat di website imigrasi. Di Dirjen Imigrasi itu. Hmm. Terus pertama waktu kamu ke sana, Wen, kamu kan ke Sydney ya? Kamu waktu pertama udah dapat kerja atau gimana kamu pertama kali untuk kerjanya itu? Oh, enggak. Nganggur dulu. Lama enggak dapat kerjanya? Aku waktu itu sebulan lebih, udah mau 2 bulan ya baru dapat kerja. Serius? Lama. Jadi beneran. Jadi itu berarti duit itu habis dong. Rezeki ya gitulah. Jadi benar-benar itu beda-beda. Ada yang nyampe ke sini itu nunggu dulu berbulan-bulan baru dapat kerjaan pertama. Ada yang baru nyampe, terus besokannya dia langsung kerja. Serius? Itu apa faktor? Iya, beneran. Apa karena dia terlalu semangat nyari kerja apa gimana? Baru hari pertama udah dapet. Jangan-jangan di Indonesia udah nyari dia. Bisa jadi. Jadi itu faktor luck juga menurutku. Rezeki kan Tuhan yang atur. Betul. Iya. Yang kita yang nunggu, yang apply door to door, apply online itu berhari-hari, berminggu-minggu itu belum dapat. Terus apply-nya door to door online. Jadi kalian selama pertama datang itu benar-benar baru apply gitu ya? Ya, baru apply. Ada juga yang udah kontak employer itu sebelum dia datang ke Australia, itu juga ada. Itu gimana caranya mereka? Apa mereka udah ada? Apa memang websitenya ada? Atau mereka?
kalau untuk cari kerja itu kan ada aplikasi-aplikasi yang udah memang widely known kayak Seek, Indeed, Gumtree kalau di sini ya. Nah, tadi kan kita udah ngobrol tuh sama si Weni, katanya dia kayak waktu sampai Australia tuh nyari kerjanya tuh lumayan lama, hampir sebulan lebih gitu. Baru dia dapat kerja. Nah, lu sendiri gimana waktu apply itu, waktu sampai sana, lu dapat kerjanya berapa lama? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi kebetulan aku di sini bareng sama teman-teman, dan yang sebenarnya nyariin kerja dan punya banyak link itu temanku, dan karena dia ngajakin aku untuk join barengan, jadi kita berlima orang langsung dapat kerja, dan nggak ada nunggu sih, kebetulan langsung dapat kerjaan. Jadi lebih bukan. Jadi kalian lebih ini ya, maksudnya ada istilahnya udah ada preparation-nya, ada bantu. Udah ada preparation-nya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Kebetulan kerjanya kita saat itu kita coba hubungin kontraktor. Jadi instead of pergi bersama ke company, kita kebetulan dapat kontraktor yang kebetulan juga orang Indonesia asal Medan, dan kita sama dia sekitar 4 bulan. Jadi kerjanya apa gitu waktu itu? Jadi karena usia aku kan sudah 30 tahun ya, dan untuk bisa dapat second year itu minimal tidak boleh berulang tahun ke yang 31. Jadi untuk bekerja aku harus langsung nyari pekerjaan di kebun. Jadi kenapa aku bekerja di kebun lumayan lama. Oh iya, jadi karena saat langsung datang ke Australia aku sudah langsung datang di kebun. Karena wajib ya 3 bulan itu untuk bisa dapat. 3 sampai 4 bulan, ya, harus berada di kebun atau di hospitality industry, tapi aku kan nggak punya pengalaman di hospitality industry, jadi aku langsung pergi ke kebun. Terus first arrival kamu di sana, kamu kemana? First arrival di Melbourne. Oh, di Melbourne. Ya, tidak cuma 5 hari ekspor sebentar, habis itu langsung kerja di kebun. Di kebun kamu ngapain? Kamu memacul kah atau kamu memacul? Memancing? Wah, menarik. Iya sih, pekerjaan di kebun tadinya kan saya di di kantor dan juga di ruang kelas, tiba-tiba berada di kebun, jadi sangat challenging. Di kebun ngapain? Di kebun kita banyak sih pekerjaannya di kebun, mulai dari covering, kita mengcover mengcover kebun. Iya, kebetulan saya kan di kebun anggur ya, anggur yang sering dikirim, yang diimpor. Yang dimakan atau anggur yang jadi wine? Yang dimakan. Iya, jadi kan ada anggur, ada 2, anggur wine sama anggur grape table. Jadi saya kebetulan di grape table, jadi grape table-nya kan ada tiang, terus dilingkar-lingkerin, dikasih dipotong lah, dikasih cover lah, supaya karena kan matahari di sana lumayan, di sini kan lumayan panas ya. Kalau summer itu sampai 47 saya paling panas, jadi memang harus di cover. Itu juga termasuk kerjaan kita. Terakhir kerjaan saya adalah memanen anggur. Yes. Jadi proses memanen anggur berat gak itu menurut kamu pribadi kerjaan itu? Lumayan. Capek ya? Berapa jam kamu mengerjakan itu? Capek banget sih. Sehari bisa bekerja 10 jam, dari jam 7 sampai jam 5 ya kalau nggak salah ya. Oh, lumayan berarti pantas hitam ya kamu ya di sana. Iya dong, happy dong. Sekarang sudah bisa bertemu matahari lagi, jadi sekarang kulitnya kembali coklat lagi, yeay. Gimana sih, worth it nggak kerjaan kamu, pengorbanan kamu dari ngurusin visa pertama sampai sekarang, worth it nggak uang yang kamu dapat itu? Sebenarnya kalau dibilang worth it atau enggak, kalau misalnya takarannya adalah uang, sekarang
situasinya tidak lama setelah bushfire yang ada di Australia, yang mengakibatkan banyak kebun merugi, terbakar, dan tidak bisa memanen, disusul oleh corona. Jadi sekarang fokus teman-teman yang berada di Australia adalah to survive. Jadi mereka fokusnya adalah sekarang untuk bertahan hidup, bagaimana besok bisa makan, bagaimana besok bisa bayar kosan. Untuk menabung bisa menabung. Iya, jadi sedih ya. Iya, padahal itu holiday, working holiday. Holiday, right? Tapi ya bagaimana kan mungkin teman-teman juga yang menyimak video ini tahu bahwa akhir tahun lalu Australia sedang dilanda bushfire atau kebakaran hutan yang sangat hebat, terbesar di sepanjang sejarah Australia dan terbesar mungkin di seluruh dunia. Dan itu mengakibatkan banyak sekali kebun terdampak oleh kebakaran hutan itu. Terus disusul dengan corona, dan sekarang Australia memasuki masa resesi. Jadi it's very challenging now staying here in Australia, especially karena nggak terlalu banyak pekerjaan. Makanya sekarang banyak orang pergi ke kampung, ke desa, daripada di kota karena tidak banyak pekerjaan di kota, dan kota juga beresiko tinggi untuk menularkan coronavirus. Berarti bukan waktu yang tepat untuk apply working holiday visa mungkin ya, bukan waktu yang tepat. Kalau saya sih, kalau misalnya ada teman-teman di rumah yang ingin mengikuti working holiday visa, 2020 sepertinya belum waktu yang tepat untuk pergi ke sini. Saya sarankan sih lebih baik berada di rumah di Indonesia, karena pertama teman-teman juga harus pikirkan bahwa di sini tentang insurance-nya, tentang asuransi kalau misalnya terjadi sesuatu, dan dengan tidak memiliki pekerjaan itu agak susah. Lebih baik di Indonesia karena kita masih punya BPJS yang bisa menanggung, BPJS dan program pemerintah lainnya yang bisa menanggung. Nah, kita pengen tahu nih, Wen, lu waktu program itu di Australia dapat berapa sih? Dapat berapa gitu? Worth it nggak semua pengorbanan yang kamu kerjakan sebelum pendaftaran sampai kamu nganggur itu dengan penghasilan kamu? Ayo Wen, buka Wen. With all the ups and downs, setelah beberapa waktu di sini, kalau referensinya ke aku sekarang membiayai kuliah sendiri, I think it's pretty rewarding. Pretty rewarding ya, nggak worth it lagi, tapi rewarding gitu. Berarti banyak banget dong yang lu simpen ya, Wen. Berapa sih penghasilan lu rata-rata? Apa sih penghasilan di Indonesia bulanan? Gitu? Weekly-nya berapa kakak Wen nih? Kayak buka-bukaan kita kakak. Ih, jangan gitu lah. Buka lah, Wen, biar kita bersemangat gitu, nyolong duit 50 juta lumayan. Si Amang berapa? Range-nya kalau paling rendah kan di gue di kebun bisa 200 tergantung season, tapi kalau paling tinggi bisa dapat 1.000 per week. Kalau di hospitality, kalau WHP itu kan kita bisa kerja full time. Full time itu 24 hours. Iya, mau kerja 3-4-5 kerjaan bisa maksudnya. Oh iya. Gimana, Wen? Terus? Kalau aku bandingin ya, penghasilan aku itu justru lebih banyak waktu aku kerja di farm. Apalagi waktu panen grape. Itu seminggu, kayak yang Abang bilang itu, per minggu bisa nyampe segitu atau lebih. Pernah aku dapat 1.300 seminggu. Wow, 1.300. Besar ya. Sebulan aja udah keganti tuh duit 50 juta yang kita kumpulin. Iya kan? Ya, cuma gitu. Mikirnya kalau way of thinkingnya Australian wise, ya biaya hidup di sini juga tinggi gitu compare ke Indonesia kan, jauh banget. Jauh banget ya biaya terus hidupnya. Kita bayar
Ya, paling besar itu diakomodasi kan kalau di sini. Kalau kita rajin ngakalin, masak itu bisa nabung lah istilahnya. Kalau misalnya jajan ya nggak bisa. Jadi kontrakan atau kosan itu Habis. berapaan Wen? Sebulan, setahun kah? Atau Kalau anak-anak WHV tergantung. Kalau dia tinggalnya di city itu di satu unit di kamar master itu bisa bertiga atau berempat. Itu per orangnya ngeri-ngeri sih sebenarnya. Kalau aku setelah beberapa tahun di sini ya, aku justru lebih pilih tinggalnya di suburb kayak tempat aku sekarang. Jadi bayarnya lebih murah, terus jumlah orang di dalam kamarnya itu lebih sedikit. Yes, true. Kalau lu tinggal di city itu di satu kamar master itu bisa berempat, kasurnya dempetan, terus bayarnya 130 per week. Oh, lebih mahal. Nah di tempat aku yang sekarang tuh, iya aku bayarnya range-nya karena aku tinggalnya di rumah, jadi setiap kamar itu beda ukuran, jadi beda juga harga. Di kamar aku kebetulan kamar yang paling besar itu aku share sama satu roommate, aku bayarnya 120 itu dengan wardrobe yang segede gajah. Sangat inspiring sebenarnya buat kalian yang mungkin ditolak beasiswa seperti Weni, nggak istilahnya udah nyoba banyak cara untuk bisa study abroad atau mungkin ke luar negeri dan selalu gagal. Nah ini Weni dengan working holiday visa, she achieve more gitu, dia bisa dapat lebih, dia bisa kuliah lagi, bekerja, punya pengalaman kerja di sana, dan bahkan dapat calon suami di sana ya. Jadi sangat-sangat rewarding. Jadi kalau teman-teman mungkin merasa, aduh kayaknya nggak mungkin, nggak bisa, sulit dan sebagainya, plan ya, karena pasti bisa lah. Maksudnya kita semua mungkin Weni juga nggak tiba-tiba ada uang 50 juta di dalam rekening dia. Dia tiba-tiba nggak tiba-tiba ada uang 60 million or 100 million tiba-tiba di dalam saku dia, nggak begitu. Pasti punya plan perencanaan dulu kan ya Wen. Betul. Jadi kalau teman-teman pengen, satu lagi itu. Dan kalau teman-teman pengen, memang ya rencanakan dari sekarang gitu. Jangan pengen sekarang, apply sekarang, ya udah bakalan setengah mati. Mending kita ngumpulin dana aja dulu gitu ya Wen ya. Persiapan. Ya. Karena aku lihatnya Wen belum familiar sama yang namanya IELTS. Mulai sekarang itu harus benar-benar dipersiapkan gitu, ditekuni banget karena IELTS itu nggak mudah. Nggak mudah karena dia wasting money. Duduknya aja dites gampang, tapi buat dapat skor langsung gol itu nggak gampang. Jadi lu bisa ngulang-ngulang mulu. Lu ngulang duit lagi. Ya kan berbulan-bulan. Ya, betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya skor IELTS sekarang dengan skornya yang tidak terpakai karena mungkin gagal di beasiswa, boleh dialihkan ke working holiday visa. Ya. Setahun cukup lah ya Wen mungkin untuk nabung. Buat nabung. Ya kan? Iya, jangan banyak jajan dan jangan banyak jalan. Iya, jangan banyak jajan. Explore itu perlu. Ya, enjoy your stay here by exploring new places that you haven't visited. Ya. Tapi kalau mau nabung ya mesti kerja keras dan kerja cerdas. Nabungnya juga harus rajin. Gitu. Apa yang paling membuat kamu merasa apa sih dari program ini, dari WHV ini, yang bikin kamu ya sukanya lah dari program ini, yang paling kamu nikmatin, yang paling kamu enjoy? Ketemu sama teman-teman baru sih. Not only you get to know many people from different nationalities, karena banyak banget sih orang-orang yang datang dari UK, dari US, dari Vietnam, Asian countries ya, dari Belanda, dari mana-mana. Lu tinggal di satu rumah sama mereka, itu benar-benar seru banget. Lu kerja di tempat kerja yang benar-benar out of your comfort zone. Lu tiba-tiba ngebond di luar negeri gitu kan.
It is something that you did not think of. Kayak seru gitu ya, Terus, kayak challenging tapi enak gitu. kemudian the working culture-nya di sini itu benar-benar dirasakan gitu. Living culture-nya juga gitu. Jadi benar-benar menemukan teman baru dan menemukan diri sendiri, I think.